Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Nurhamidah Al-Aulia dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 24021010032. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Kontribusi Imam Ibnu Hanbal dalam Perkembangan Ilmu Hadis. Ilmu hadis merupakan salah satu disiplin ilmu yang fundamental dalam studi Islam sebagai upaya untuk memahami dan memvalidasi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki posisi yang sangat penting. Beliau tidak hanya dikenal sebagai pendiri mazhab Hambali dalam fikih, tetapi juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan ilmu hadis. Pada masa hidupnya, Imam Ahmad bin Hanbal hidup di era keemasan pengumpulan dalam kodifikasi hadis. Periode ini ditandai dengan munculnya berbagai metodologi dan pengumpulan penelitian di kritik hadis. Di tengah perkembangan berbagai aliran pemikiran dan metodologi tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal tampil dengan pendekatan yang khas dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu hadis. Era ini juga ditandai dengan berbagai tantangan intelektual dan teologis, termasuk masuknya kontribusi Imam Ahmad bin Hanbal menjadi semakin signifikan karena memberikan landasan metodologi yang kokoh dalam memahami dan mendefinisikan hadis. Salah satu karakteristik utama dari pendekatan Imam Ahmad bin Hanbal adalah ketatnya standar dalam penerimaan hadis dan metodologi kritik yang sistematis. Beliau dikenal sangat efektif dalam menerima periwayatan hadis dan mengembangkan metode verifikasi yang ketat. Pendekatan ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan ilmu hadis selanjutnya. Ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam menerima dan mengevaluasi hadis mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap preservasi otentitas ajaran Islam. Kontribusi Imam Ahmad bin Hanbal dalam ilmu hadis tidak hanya terbatas dalam aspek metodologi, tetapi juga mencakup karya monumental berupa Musnad Ahmad. Karya ini merupakan komplikasi hadis yang sangat komprehensif yang menjadi referensi penting dalam studi hadis. Hingga saat ini, signifikan karya ini terletak tidak hanya pada jumlah hadis yang terkandung di dalamnya, tetapi juga pada metodologi penyusunan dan standar verifikasi yang diterapkan. Musnad Ahmad juga mencerminkan keluasan jaringan keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal yang meliputi berbagai pusat pembelajaran Islam pada masanya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, library research, dengan pendekatan historis analisis data primer diperoleh dari karya-karya Ahmad bin Hanbal, khususnya Musnad Ahmad, serta kitab-kitab yang membahas metodologi hadis yang dikembangkan. Pendekatan historis analisis yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks sosial, politik, dan intelektual yang mempengaruhi pemikiran dan metodologi Imam Ahmad bin Hanbal. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya fokus pada aspek tekstual dan karya-karya beliau, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan pemikiran dalam bidang hadis. Kumpulan data melibatkan penelusuran ekstensif terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk manuskrip klasik dan kajian-kajian kontemporer tentang metodologi hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Analisis data dilakukan dengan memperhatikan aspek kronologis perkembangan pemikiran beliau serta pengaruhnya terhadap generasi ulama hadis berikutnya. Selanjutnya ada biografi dan latar belakang intelektual Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 1604 Hijriah atau 780 Masehi dalam keluarga Arab dari Bani Syaiban. Masa kecilnya bertepatan dengan era keemasan dinasti Abbasiyah, di mana Baghdad menjadi pusat peradaban dan keilmuan Islam. Lingkungan ini sangat mempengaruhi pembentukan karakter intelektual beliau. Sejak usia dini, beliau telah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hadis. Penjelasan intelektual Imam Ahmad dimulai di Baghdad, kota kelahirannya yang saat itu menjadi pusat pembelajaran Islam
terkemuka di dunia ini. Di kota ini, beliau menimba ilmu dari berbagai ulama terkemuka sebelum melakukan rihlah ilmiah ke berbagai pusat keilmuan seperti Basrah, Kufah, Mokkah, dan Madinah. Perjalanan mencari ilmu ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan beliau, tetapi juga membangun jaringan intelektual yang luas dengan para ulama di berbagai wilayah. Dalam perjalanan mencari ilmu, Imam Ahmad berguru kepada ulama terkemuka, di antaranya Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, dan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Interaksi dengan para ulama ini membentuk karakteristik keilmuan Imam Ahmad yang menggabungkan kedalaman pemahaman fikih dengan ketelitian dan periwayatan hadis. Dari Imam Syafi'i, beliau tidak hanya mempelajari fikih tetapi juga metodologi istinbat yang kemudian mempengaruhi pendekatannya dalam memahami dan menganalisis hadis. Kontribusi dalam pengembangan metodologi hadis, Imam Ahmad bin Hambal memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan metodologi kritik hadis. Metodologi yang dikembangkan oleh beliau tidak hanya mencerminkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima riwayat, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi validasi sebuah hadis. Pendekatan metodologis yang dikembangkan oleh Imam Ahmad menjadi salah satu fondasi dalam perkembangan ilmu hadis yang masa-masa selanjutnya. Dalam pengembangan metodologi kritik hadis, Imam Ahmad bin Hambal sangat menekankan pentingnya ketersambungan sanad. Beliau memandang bahwa keseimbangan sanad merupakan syarat fundamental dalam menentukan keserasian sebuah hadis. Dalam praktiknya, beliau melakukan verifikasi yang sangat teliti terhadap setiap mata rantai periwayatan, termasuk meneliti aspek-aspek penting seperti kemungkinan pertemuan antara guru dan murid, masa hidup para perawi, dan lokasi geografis di mana periwayatan hadis tersebut berlangsung. Aspek kredibilitasan perawi ini adalah juga mendapat perhatian khusus dalam metodologi kritik hadis. Imam Ahmad beliau mengembangkan kriteria yang ketat dalam menilai integritas moral dan kejujuran para perawi. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada informasi yang tercatat dalam kitab-kitab Rijal al-Hadis, tapi juga melalui pengembangan langsung dan informasi dari para ulama kontemporer yang mengenal para perawi tersebut. Imam Ahmad bahkan melakukan perjalanan khusus untuk memverifikasi kredibilitas para perawi hadis. Ahmad pengaruh dalam ilmu hadis. Musnad Ahmad merupakan karya monumental yang mencerminkan kematangan metodologi dan keluasan penguasaan Imam Ahmad bin Hambal dalam bidang hadis. Kitab ini tidak hanya merupakan komplikasi dari sekitar 40.000 hadis, tetapi juga menjadi bukti nyata dari penerapan metodologi kritik hadis yang dikembangkan oleh beliau. Penyusunan Musnad Ahmad berlangsung dalam periode yang panjang dan melibatkan proses seleksi yang sangat ketat terhadap hadis-hadis yang disusun di dalamnya. Karakteristik yang menonjol dari Musnad Ahmad adalah sistematika penyusunannya yang berdasarkan nama sahabat perawi. Pendekatan ini memiliki signifikasi metodologis tersendiri karena memungkinkan penelusuran yang lebih mudah terhadap jalur periwayatan dari setiap sahabat. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola-pola periwayatan yang mengevaluasi kredibilitas riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat tertentu. Kelengkapan sanad dalam Musnad Ahmad juga menjadi salah satu karakteristik penting dari kitab ini. Imam Ahmad sangat menekankan pentingnya menentukan sanad secara lengkap yang mencerminkan komitmennya terhadap prinsip ketersambungan sanad praktik ini. Ketersambungan sanad praktik ini tidak hanya memudahkan verifikasi hadis, tetapi juga memberikan kontribusi yang penting dalam preservasi ilmu isnad yang menjadi kekhasan metodologi hadis dalam Islam. Transmisi dan preservasi hadis dalam tradisi Hanbaliyah. Salah satu aspek penting dari kontribusi Imam Hambal adalah pembentukan tradisi transisi hadis yang kemudian diteruskan oleh para pengikutnya dalam mazhab Hanbaliyah. Tradisi ini tidak hanya mencakup aspek teknis periwayatan, tetapi juga meliputi etos keilmuan yang menekankan pentingnya preservasi dan transisi yang akurat dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW melalui murid-muridnya yang tersebar di berbagai wilayah dunia Islam.
Metodologi dan standar yang dikemukakan oleh Imam Ahmad terus diperlihatkan dan dikembangkan. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya memverifikasi catatan-catatan hadis dengan sumber-sumber lain dan dengan periwayatan lisan yang diterima oleh para guru. Pengaruh terhadap perkembangan ilmu jarh wa ta'dil. Kontribusi Imam Ahmad dalam pengembangan ilmu jarh wa ta'dil atau kritik perawi hadis sangat signifikan. Beliau mengembangkan kriteria yang detail dalam menilai kredibilitas para perawi yang kemudian menjadi rujukan penting aspek moral dan religius. Dalam praktik jarh wa ta'dil, Imam Ahmad mengembangkan sistem penilaian yang bertingkat di mana setiap perawi dievaluasi berdasarkan berbagai kriteria. Sistem ini mencakup penilaian terhadap aspek-aspek perawi dievaluasi berdasarkan berbagai kriteria. Sistem ini mencakup penilaian terhadap aspek-aspek seperti kejujuran, ketakwaan, kecermatan dalam menghafal maupun memahami hadis, dan konsistensi dalam periwayatan. Metode ini kemudian menjadi model bagi generasi ulama hadis dalam mengembangkan sistem evaluasi perawi yang lebih sistematis. Kontribusi dalam pengembangan fikih al-hadis. Selain kontribusi dalam periwayatan hadis dan kritik hadis, Imam Ahmad juga memberikan sumbangan penting dalam pengembangan fikih. Beliau mengembangkan metodologi yang mengintegrasikan pemahaman tekstual hadis dengan konteks historis dan implikasi praktisnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara ketaatan pada teks dan pemahaman terhadap maksud dan tujuan syariat. Dampak terhadap perkembangan studi hadis kontemporer, pengaruh dan pemikiran Imam Ahmad bin Hambal terus berlanjut hingga era kontemporer. Pendekatan kritisnya ini mengevaluasi hadis menjadi model bagi pengembangan metodologi penelitian. Para sarjana kontemporer banyak mengadopsi dan mengadaptasi prinsip-prinsip metodologis yang dikembangkan oleh beliau dalam menghadapi tantangan studi hadis di era modern. Dalam konteks akademik kontemporer, metode kritik hadis Imam Ahmad telah memberikan inspirasi bagi pengembangan pendekatan yang lebih sistematis. Dalam penelitian hadis, prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan beliau seperti pentingnya verifikasi sumber, analisis kontekstual, dan evaluasi komprehensif terhadap perawi tetap relevan dan menghadapi tantangan metodologis dalam studi hadis modern. Implikasi sosial intelektual dari metodologi hadis Imam Ahmad. Metodologi hadis yang dikembangkan oleh Imam Ahmad tidak hanya memiliki dampak akademis, tapi juga berimplikasi pada pembentukan tradisi intelektual dan sosial dalam masyarakat muslim. Penekanannya pada pentingnya isnad dan verifikasi yang ketat telah membantu membentuk budaya akademik yang menekankan akurasi dan kejujuran dalam transmisi ilmu pengetahuan. Dalam konteks sosial, metodologi hadis Imam Ahmad telah membantu membentuk standar etika dan profesionalisme dalam bidang keilmuan Islam. Prinsip-prinsip yang dikembangkannya dalam memverifikasi dan transmisi hadis kemudian diadaptasi dalam berbagai bidang keilmuan lainnya, membentuk tradisi akademik yang kokoh dalam peradaban Islam. Kesimpulan dari makalah yang saya baca tadi adalah kontribusi Imam Ahmad bin Hambal dalam pengembangan ilmu hadis telah memberikan pengaruh yang mendalam dan berkelanjutan terhadap studi hadis. Metodologi kritik hadis yang dikembangkan oleh beliau tidak hanya menetapkan standar yang tinggi dan evaluasi hadis, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk penelitian hadis di masa-masa selanjutnya. Musnad Ahmad sebagai implementasi praktis dari metodologi tersebut tetap menjadi referensi penting dari studi hadis hingga saat ini. Signifikasi kontribusi Imam Ahmad tidak hanya terletak pada aspek kuantitatif dari karya-karyanya, tetapi lebih pada kualitas dan kedalaman metodologi yang dikembangkannya. Pendekatannya yang menggabungkan ketelitian dalam aspek formal periwayatan dengan pemahaman substansi terhadap konten hadis telah membantu membentuk paradigma komprehensif dalam studi hadis. Relevansi pemikiran dan metodologi Imam Ahmad dalam konteks kontemporer terlihat dari terus digunakan prinsip-prinsip metodologis yang dikembangkannya dalam penelitian hadis modern.
Pendekatan kritisnya terhadap evaluasi hadis memberikan inspirasi bagi pengembangan metodologi penelitian hadis yang mampu merespons tantangan keilmuan kontemporer sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental dalam ilmu hadis. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.